Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase F kelas 11 Kurikulum Merdeka tentang lingkungan dan kependudukan. Pada video kali ini kita akan membahas masalah-masalah lingkungan. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Masalah-masalah lingkungan yang akan kita bahas pada video kali ini, kita ambil 6. Yang pertama adalah pemanasan global, kemudian pencemaran atau polusi yang terdiri dari 5 polusi, udara, air, laut, tanah, dan polusi suara. Kemudian masalah lingkungan yang ketiga, peningkatan jumlah penduduk, 4 persediaan sumber daya alam menipis, 5 kepunahan keragaman hayati, dan yang keenam adalah deforestasi. Kita awali dari pemanasan global. Pemanasan global merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan atau permukaan bumi. Unsur pembentuk pemanasan global ada 6. Yang pertama adalah efek gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca itu adalah suatu keadaan di mana panas atau radiasi sinar matahari terperangkap di atmosfer bumi secara berlebihan. Gambarannya adalah radiasi matahari akan meluncur ke permukaan bumi, kemudian akan kembali memantul semestinya ke ruang angkasa, tapi karena ada lapisan seperti efek rumah kaca, maka panas yang dipantulkan tersebut akan kembali ke permukaan bumi, sehingga permukaan bumi semakin panas. Yang kedua adalah gas metana. Apa itu gas metana? Adalah hidrokarbon sangat sederhana yang berwujud gas dengan rumus kimia CH4. Gas metana didapat dari kebakaran hutan rawa atau gambut, kemudian sampah organik, gas LPG, kotoran hewan, dan juga kotoran manusia. Gas ini menyebabkan gas rumah kaca 21 kali lebih berbahaya daripada CO2. Yang ketiga adalah CFC dan HFC. CFC dan HFC diambil kepanjangannya CFC klorofluorokarbon dan HFC adalah hidrofluorokarbon. Keduanya merupakan gas yang dimanfaatkan manusia untuk mendinginkan di ruangan atau AC, lemari es, parfum semprot, dan lain sebagainya. Ini produk-produknya antara lain. Dan ternyata gas ini memiliki dampak negatif, yaitu merusak lapisan ozon. Kemudian menyumbang juga pada gas rumah kaca. Unsur pembentuk pemanasan global yang keempat adalah lapisan ozon. Lapisan ini terletak pada ketinggian kurang lebih 20 hingga 35 km dan mengandung molekul-molekul ozon. Fungsi dari lapisan ini adalah menjaga stabilan suhu di bumi. Jika lapisan ini berlubang, maka radiasi matahari akan meluncur deras ke permukaan bumi sehingga menambah semakin panas dari permukaan bumi. 5 adalah karbon dioksida meningkat. Karbon dioksida itu antara lain berasal dari asap pabrik, kemudian asap kendaraan, kapal maupun kereta api, juga dari pembakaran sampah dan juga dari kebakaran hutan. Yang keenam adalah penggunaan listrik yang berlebihan dan ini akan memicu energi yang terus meningkat dan secara otomatis akan meningkatkan pemanasan di permukaan bumi. Dari keenam unsur pembentuk pemanasan global tersebutlah akan menyebabkan perubahan iklim di dunia yang diawali dengan meningkatnya suhu global, kemudian mencairnya es di daerah kutub dan juga akan mendongkrak kenaikan permukaan air laut, terjadi banjir di mana-mana, bahkan pada musim kemarau yang ekstrim akan terjadi kekeringan yang sangat ekstrim. Upaya mengatasi pemanasan global antara lain 1. Mengurangi bahan bakar fosil dengan bahan bakar organik. Kemudian mengembangkan energi baru dan terbarukan. Mengurangi atau menghapus CFC atau freon sebagai gas pendingin. Reboisasi dan penghijauan. Konservasi lingkungan. Kemudian menghemat listrik dan air. Serta yang ketujuh adalah mengurangi sampah dengan 5R. Apa saja 5R itu? Antara lain adalah rating, memproduksi barang yang bisa didaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang untuk mengurangi sampah. Reuse menggunakan kembali barang yang pernah dipakai.
Recycle mendaur ulang barang atau sampah, dan recovery atau replace mengganti dan menggunakan barang yang ramah lingkungan. Masalah lingkungan berikutnya adalah pencemaran lingkungan atau polusi yang diartikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Contohnya adalah asap kendaraan atau pabrik, limbah industri, dan juga sampah yang ada di mana-mana. Jenis pencemaran lingkungan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah degradable atau polutan yang dapat diuraikan, seperti limbah domestik atau limbah rumah tangga. Dan yang kedua adalah non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diurai kembali, seperti limbah merkuri, timah hitam, arsenik, dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan ada banyak sekali, kita ambil 5 ya. Yang pertama adalah pencemaran udara. Faktor penyebab atau sumber dari pencemaran udara antara lain adalah asap pabrik dan kendaraan bermotor, kebakaran hutan, kemudian ada erupsi gunung berapi yang menimbulkan gas-gas beracun, suspensi partikel seperti debu tanah, dioksin, kemudian logam, asam sulfat, dan lain-lain, juga ada substansi radioaktif. Kemudian dampak dari pencemaran udara ini antara lain adalah hujan asam, di mana gas-gas asam yang banyak bertebaran akibat gas yang dikeluarkan oleh pabrik, kendaraan bermotor, dan sebagainya terdorong dan terbawa naik ke atas, terdorong oleh angin dan melebur ke dalam air ketika air hujan, maka itulah menjadi hujan asam yang bisa berbahaya bagi tanaman dan makhluk hidup yang lain. Kemudian perubahan iklim dan cuaca ekstrim, penipisan lapisan ozon, dan juga kabut yang terkadang bisa menghambat sinar matahari sampai ke permukaan bumi, dengan sekaligus akan menghambat proses fotosintesis. Bagaimana cara atau dampak di bidang kesehatan, tadi di bidang lingkungan, adalah gangguan pernapasan, ada penyakit mata, penyakit kulit, mendorong bibit penyakit yang lain, dan gangguan pada tumbuhan dan hewan. Upaya mengatasinya bisa dengan mengganti bahan bakar fosil ke energi baru dan terbarukan seperti mobil dengan bantuan sel surya seperti ini, pengolahan daur ulang sampah dan limbah, penghentian pembakaran hutan, dan juga reboisasi dan penghijauan. Polusi yang kedua adalah polusi air, di mana faktor penyebabnya antara lain ada dari limbah industri, sampah domestik atau limbah rumah tangga, dan juga dari limbah pupuk dan pestisida. Dampak yang ditimbulkan akan merusak dan membunuh ikan serta berbagai organisme laut yang lain, menurunkan kadar oksigen di dalam air, dan meningkatkan tanaman pengganggu atau gulma seperti alga dan eceng gondok ini. Upaya mengatasinya dengan menegakkan AMDAL bagi industri serta sosialisasi bagi masyarakat yang ada di sekitar sungai. Pencemaran pantai dan laut, faktor penyebabnya antara lain adalah faktor alam, yaitu seperti letusan gunung api bawah laut yang akan menimbulkan gas beracun dan akan membunuh berbagai organisme yang ada di sekitarnya. Sementara faktor non-alam antara lain adalah limbah domestik dan industri, kemudian ada tumpahan minyak atau oil spill, kemudian ada logam berat yang pestisida dan radioaktif yang akan menghancurkan dan membunuh mikrobiologi laut termasuk ikan. Dampak yang ditimbulkan antara adalah ocean acidification atau keasaman laut yang terus meningkat, kemudian ocean noise atau kebisingan laut yang bisa berasal dari kapal dan mengganggu kapal ikan-ikan sehingga kemudian bermigrasi ke tempat yang lain. Juga ada garbage patch atau pulau sampah yang sangat berbahaya bagi mikroorganisme di laut, kepunahan kerang dan plankton sebagai makanan ikan. Kemudian yang kedua adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini disebabkan antara lain adalah sampah domestik yang sulit terurai yang ada di daratan, pestisida dan pupuk berlebihan sehingga membuat tanah bergantung, kontaminasi logam berat yang ada di tanah. Dampaknya antara lain kesuburan tanah menurun karena tanah hanya menjadi subur bila dipupuk oleh pupukan organik. Juga akan degradasi lahan seperti erosi dan tanah yang longsor. Upaya mengatasinya antara lain adalah membuang sampah pada tempatnya dan menerapkan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, yaitu antara lain memanfaatkan pupuk kandang dan lain sebagainya.
Dan pencemaran atau polusi yang kelima adalah pencemaran suara. Faktor penyebabnya antara lain adalah suara bising dari kendaraan bermotor, kapal terbang, kapal laut, deru mesin pabrik, radio atau tape recorder yang berbunyi keras dan lain sebagainya. Dampaknya bisa mengganggu kenyamanan masyarakat, menurunkan populasi ikan dan hewan sehingga ikan menjadi lari dan pergi ke tempat yang lain. Maka upaya mengatasinya antara lain adalah penegakan pengaturan berkendaraan dan juga sosialisasi masyarakat. Masalah lingkungan yang ketiga adalah peningkatan jumlah penduduk, di mana pertambahan jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan masalah lingkungan. Kenapa? Antara lain, kebutuhan lahan akan terus meningkat sehingga memaksa terjadinya alih fungsi lahan. Kemudian konsumsi sumber daya juga terus meningkat untuk kebutuhan tambang, perkebunan, dan lain sebagainya. Eksploitasi pertanian yang berlebihan, memaksa penggunaan pestisida, pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara kebutuhan energi akan terus naik dan hingga saat ini masih mayoritas bergantung pada energi fosil. Maka pencegahannya antara lain adalah menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program KB dan sebagainya, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, inovasi pengembangan sumber daya alam berkelanjutan seperti pertanian yang ramah lingkungan dan perhatikan kondisi alam, serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Masalah yang keempat adalah persediaan sumber daya alam yang menipis disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan terus berkembang, eksploitasi alam yang berlebihan, persaingan ekonomi antar negara, dan konsumsi energi yang berlebihan. Maka upaya pencegahannya antara lain adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, penyusunan aturan penggunaan sumber daya alam, pengembangan inovasi sumber daya alam, dan pengembangan energi baru dan terbarukan. Masalah yang kelima adalah kepunahan keragaman hayati. Hal ini disebabkan karena eksploitasi yang berlebihan tadi, perburuan liar, perubahan iklim, dan spesies invasif, di mana spesies yang datang sifatnya merusak dan mematikan spesies yang lama. Upaya pencegahannya antara lain adalah melakukan konservasi atau perlindungan, baik in situ maupun ex situ, edukasi dan sosialisasi masyarakat, penegakan hukum, dan pelarangan berburu. Masalah yang terakhir adalah deforestasi atau penggundulan hutan. Kegiatan membabat atau menebang hutan, sehingga dapat dialihfungsikan untuk penggunaan non-hutan. Faktor penyebabnya antara lain pembukaan lahan perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit dan juga yang lainnya, pertumbuhan penduduk dan ledakan penduduk yang memaksa orang untuk mengambil sumber daya alam berlebihan, meningkatnya kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, kemudian urbanisasi dan globalisasi, serta transmigrasi yang memaksa baik hutan lindung yang diambil, walaupun kebanyakan adalah dari semak belukar, untuk lahan transmigrasi. Upaya pencegahannya antara lain adalah menerapkan sistem tebang pilih pada saat pemanen hasil hutan, kemudian reboisasi dan penghijauan, serta konservasi dan pengawasan hutan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk memperdalam materi tentang masalah lingkungan ini, kalian bisa memilih salah satu. Video berikutnya adalah penduduk sebagai sumber daya manusia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.